Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memperingatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman perihal angka ketidakhadirannya di sidang dan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Dan ini adalah yang ke berapa kalinya ya Anwar Usman ini mendapat surat eh, peringatan ya. Bahkan sebelumnya itu bukan hanya surat peringatan, tapi dia juga pernah mendapat hukuman yang sangat berat, yakni dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau yang sekarang ini adalah merupakan surat peringatan setidaknya menurut saya yang kedua kalinya ya ini surat peringatan ini, walaupun saya kira ini mungkin peringatan yang kedua yang tidak yang tidak seberat surat yang pertama. Surat yang pertama itu Anwar Usman pernah diperingatkan karena pada waktu itu dia tidak menerima keputusan pencopotannya itu. Jadi ada kaitannya dengan soal itu ya. Nah, kita bahas dulu yang soal ini ya. Surat dengan nomor 41 garis miring MKMK garis miring 12 tahun 2025, yakni perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Dr. Anwar Usman SHMH. Ini dalam kaitannya yakni pemantauan pelaksanaan kode etik, dalam hal ini kehadiran Hakim Konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyawaratan hakim. Ini suratnya dibacakan oleh Ketua MKMK Idewa Gede Palguna dalam laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025 yang juga disiarkan di kanal YouTube MK. Ini pada akhir tahun kemarin ya. Dan ini kalau berdasarkan data yang disampaikan oleh Dewa Palguna ini luar biasa nih, karena Anwar Usman itu sampai 81 hari tidak ikut dalam rapat permusyawaratan hakim, dan India ini menjadi hakim yang paling banyak tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim. Kalau dia tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim, ya berarti kan dia tidak pernah ikut memutuskan beberapa perkara yang harusnya dia ikuti. MKMK itu mengingatkan Hakim Konstitusi perihal potensi adanya penilaian masyarakat yang menganggap telah terjadi pelanggaran etik. Salah satunya perihal Anwar Usman yang ada pada poin D kalau ini ya, berkaitan dengan ketidakhadiran itu. Karena setidaknya dalam soal pengawasan terhadap hakim di Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa poin. Poin A itu adalah aktivitas Hakim Konstitusi di media sosial dan pribadi. Ini juga dipantau. Kemudian poin B yakni konsistensi dan integritas Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya atas kepentingan pribadi maupun golongan. Poin C berupa penegasan kepada Hakim Konstitusi untuk lebih mengutamakan tugas-tugas pokok sebagai Hakim Konstitusi dibandingkan tugas-tugas non-yudisial. Lebih-lebih aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan status dan jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Tabel 2, rekap kehadiran hakim dalam sidang. 1. Suhartoyo, sidang pleno, hadir 584, tidak hadir 5. Sidang panel, hadir 160, tidak hadir 0. Saldi Isra, sidang pleno, hadir 582, tidak hadir 7. Sidang panel, hadir 163, tidak hadir 1. Arif Hidayat, sidang pleno, hadir 561, tidak hadir 28. Sidang panel, hadir 152, tidak hadir 4. Anwar Usman, hadir sidang pleno, hadir 508, tidak hadir 81. Sidang panel, hadir 128, tidak hadir 32. Eni Nurbaningsih, sidang pleno, hadir 580, tidak hadir 9. Sidang panel, hadir 163, tidak hadir 2. Daniel Yusmik Pancastaki, hadir sidang pleno 586, tidak hadir 3. Sidang panel, hadir 182, tidak hadir 1. M. Guntur Hamzah, sidang pleno, hadir 589, tidak hadir 0. Sidang panel, hadir 173, tidak hadir 0. Ridwan Mansur,
Sidang pleno hadir 587, tidak hadir 2. Sidang panel hadir 168, tidak hadir 3. Arsul Sani, sidang pleno hadir 577, tidak hadir 11. Sidang panel hadir 177, tidak hadir 3. Rekapitulasi laporan RPH. Jumlah RPH berdasarkan jadwal 140. Jumlah perkara yang di RPH-kan 270. Jumlah RPH laporan panel 281. Jumlah RPH pembahasan 287. Jumlah RPH pembahasan lanjutan 94. Jumlah RPH finalisasi 273. Tabel 4, rekap kehadiran hakim dalam RPH. Suhartoyo hadir 138, tidak hadir 1. Saldi Isra hadir 140, tidak hadir 0. Arif Hidayat hadir 130, tidak hadir 10. Anwar Usman hadir 100, tidak hadir 32. Eni Nurbaningsih hadir 134, tidak hadir 5. Daniel Yusmik Pancastakifwek hadir 139, tidak hadir 1. M. Guntur Amsah hadir 140, tidak hadir 0. Ridwan Mansur hadir 139, tidak hadir 1. Arsul Sani hadir 134, tidak hadir 5. Ini bukan pertama kalinya Anwar Usman diberi sanksi seperti saya sebutkan itu ya, mulai dari pencopotan dia jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian juga mendapat teguran tertulis karena tidak menerima pencopotannya sebagai ketua, dan sekarang ini mendapat surat peringatan lagi karena banyak bolosnya. Ya. Tapi kan itu tadi ya, bukan hanya Anwar Usman ya yang ini banyak bolos, ternyata di urutan yang kedua yakni Hakim Arif Hidayat yang juga sama-sama seperti Anwar Usman pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, juga pada di urutan yang kedua yang dia banyak bolosnya. Kan tugas hakim ini memang bersidang dan kemudian memutuskannya melalui rapat permusyawaratan hakim. Jadi kalau banyak nggak hadirnya, ya jadi ini ngapain lagi aja ini. Mungkin kalau memang sudah merasa apa ya udah nggak nyaman lagi di menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, ya lebih baik mundur saja kan gitu ya, apalagi kan usianya juga sudah mendekati pensiun sekarang ini. Kalau kita flashback ke belakang, Anwar Usman itu kan dicopot karena karena putusan MK nomor 90 garis miring PUU garis hubung 21 Romawi tahun 2023. Ini berkaitan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Semula kan diatur dalam undang-undang bahwa batas usia minimal seorang presiden dan calon wakil presiden itu berusia 40 tahun. Tapi waktu itu rupanya karena keponakan sang paman ini mau menjadi calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming, dan usianya pada waktu itu kan belum sampai 40 tahun, waktu itu usianya berapa? 36 tahun ya kalau tidak salah Gibran Rakabuming. Kemudian itu ada seorang anak muda ini, mahasiswa dari Solo, Almas Syakibiru, anak dari pengacara aktivis anti korupsi Bonyamin Saiman, yang mengajukan gugatan untuk mengubah norma dari batas usia untuk pencalonan. Dan kemudian yang diajukan itu adalah usianya tetap 40 tahun, tetapi itu ada pengecualian bagi mereka yang pernah menjadi kepala daerah maupun sedang menjadi kepala daerah dan dipilih melalui pilkada. Nah, kalau ini norma itu yang kemudian ditambahkan, ya Gibran kemudian bisa menjadi calon wakil presiden karena kan dia masih menjabat sebagai wali kota Solo dan dia terpilih melalui pilkada. Dan kelihatannya memang gugatan ini ya jelas ditujukan untuk kepentingan Gibran Rakabuming, apalagi Ahmad Syakibiru pada waktu itu menyatakan dia sebagai pengagum dari Gibran ya, sebagai warga Solo yang merasakan keberhasilan Gibran sebagai wali kota. Makanya kemudian menurut dia sebagai anak muda dia harus diberi hak untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan kemudian seperti kita ketahui kan Mahkamah Konstitusi mengubah norma itu dengan memasukkan tadi itu berusia 40 tahun kecuali bagi mereka yang pernah menjabat atau masih menjabat sebagai kepala daerah yang terpilih
melalui pilkada. Loloslah Gibran Rakabuming, dan kemudian seperti kita ketahui dia maju pada Pilpres 2024 dan dia kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto dan terpilih menjadi wakil presiden. Inilah yang kemudian membuat banyak sekali kecaman dan kemudian Gibran Rakabuming itu mendapat julukan sebagai anak haram konstitusi. Dalam kasus ini kan kemudian banyak yang melaporkan Anwar Usman, pamannya Gibran ini, ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan persidangan, akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menjatuhkan putusan bahwa Anwar Usman itu dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan dibacakan untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan baru sesuai peraturan perundang-undangan. Anwar Usman juga dikenakan sanksi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai berakhirnya masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Pokoknya dia dipatok situ mentok dulu, nggak bisa kemana-mana, tetap aja menjadi Hakim Konstitusi. Dan selanjutnya dia juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri mengambil keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, baik pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Karena semua itu nanti berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Karena dalam kasus Gibran itu jelas bahwa Anwar Usman ini ya punya konflik of interest. Dan seharusnya pada waktu itu dia tidak ikut mengadili kasusnya Gibran Rakabuming karena dia itu hubungannya adalah sebagai antara paman dan keponakan. Menariknya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Jimli itu ternyata tidak bulat ya, karena anggota Majelis Kehormatan MK Bintan Saragi, Profesor Bintan Saragi itu menyatakan pendapat yang berbeda. Nah, kalau menurut Profesor Bintan Saragi yang ini sanksi terhadap Anwar Usman itu seharusnya pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya Hakim Konstitusi. Jadi bukan dicopot saja sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi dia juga harus dipecat sebagai Hakim Konstitusi karena sudah tidak layak lagi secara kode etiknya ya. Karena dia terbukti melakukan pelanggaran berat. Ya kalau orang sudah melakukan pelanggaran berat kan ya memang tidak pantas lagi dia menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian seperti kita ketahui, kan kemudian Soehartojo dipilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman. Rupanya terpilihnya Soehartojo ini, kita tahu pada waktu itu yang maju menjadi calon itu kan 2 orang, yakni Saldi Isra dan kemudian Soehartojo. Nah, tapi pada waktu itu mereka tidak mau voting, terutama Soehartojo, dan menyerahkan, dan akhirnya mereka berdua ini diminta untuk berunding. Dan kemudian disepakati bahwa Saldi Isra mempersilahkan Soehartojo untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, sementara Saldi Isra menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Rupanya putusan dari dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini ditolak oleh Anwar Usman dan dia kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Prosesnya sudah bergulir terus tapi kemudian akhirnya Anwar Usman itu mencabut gugatannya. Karena tindakan Anwar Usman itulah kemudian dia juga diberi sanksi. Nah kali ini yang memberi sanksi itu bukan lagi Jimli Asidiki karena Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sudah beralih dari Jimli Asidiki ke Palguna ya, ke Dewa Palguna. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memutuskan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi terkait sikapnya tidak menerima putusan MK nomor 2 garis miring MK garis miring L garis miring 2023. Putusan itu berisi pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan karena sengaja mengungkapkan sikapnya di depan umum, bahkan menggugat putusan MK nomor 17 tahun 2003 ke PT UN terkait penunjukan Soehartojo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Memutuskan menyatakan hakim terlapor terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan 2 Sabta Karsa Utama.
Dua, menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor, kata Dewa Gede Palguna saat membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024. Putusan itu dikeluarkan oleh 3 hakim MK, yaitu Dewa Gede Palguna sebagai ketua, Ridwan Mansur, dan Yulianri. Jadi dari beberapa kasus ini berudah berkali-kali dong melanggar ya ini Anwar Usman ini. Dan tentu saja kalau kemudian yang terbaru ini lebih memprihatinkan lagi. Kalau yang sebelumnya berkaitan dengan kode etik ya karena ada konflik of interest dan kemudian dia itu tidak pantas menggugat keputusan dia dipecat dan dia tidak diterima. Tapi yang terakhir ini dia ini boleh bilang membolos karena banyak tidak masuk. Jadi menurut saya orang seperti Pak Anwar Usman sebenarnya lebih baik ini ya apalagi karena usianya lebih baik mengundurkan diri ya. Karena kalau terus-menerus nanti akan banyak sekali laporan-laporan terhadap Pak Anwar Usman dan kemudian Pak Anwar Usman ini dijatuhi lagi hukuman kan satu menjatuhkan diri kehormatan Pak Anwar Usman sendiri, yang kedua juga membuat lembaga Mahkamah Konstitusi ini dinilai tidak akan dihormati publik karena hakimnya seperti Pak Anwar Usman. Dalam saya kemarin membaca juga itu Pak Anwar Usman itu kembali dilaporkan. Ini berkaitan dengan putusan dissenting opinion ini yakni berkaitan dengan Undang-Undang IKN dan juga Undang-Undang Polri yang melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Jadi kalau mereka mau menduduki jabatan sipil, ya pilihannya dia mengundurkan diri atau pensiun. Nah, tapi kasusnya belum diproses. Ini yang melaporkan seorang pengacara Samsul Jahidin, seingat saya namanya. Walaupun ini laporannya tidak cukup akurat karena Anwar Usman itu dalam kasus Kapolri dia tidak ikut dissenting opinion. Kalau kita telusuri sebenarnya Anwar Usman itu hanya dissenting opinion dalam gugatan mengenai Undang-Undang IKN dan itu dia tidak sendirian, dia bersama Daniel Yusmikoh dan Arsul Sani. Berarti ini tidak cukup akurat laporannya. Kalau kemudian satu laporan lain yang cukup akurat, yakni berkaitan dengan Undang-Undang Kepolisian, kemudian katakanlah misalnya diperiksa lagi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan kemudian dia terbukti ada konflik of interest lagi, kan ini jelas makin kontraproduktif, bukan hanya buat Pak Anwar Usman tapi juga Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Anwar Usman ini sekarang ini tentu saja jadi bagian beban juga dong ini buat keluarga Presiden Jokowi yang ingin melanggengkan dinasti melalui Gibran Rakabuming. Gibran Rakabuming sendiri dikecam terus-menerus berkaitan dengan ijazah SMA-nya dan juga penampilannya sebagai seorang wakil presiden yang tidak cukup perform. Pak Jokowi sedang terus digugat soal ijazah palsunya. Nah, sekarang Pak Anwar Usman harusnya menduduki posisi yang sangat terhormat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, tapi berkali-kali itu mendapat sanksi. Dan sanksi sebelumnya yang sangat berat, dia dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya Ars Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.